Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuningsih. Nomor induk mahasiswa saya 20231422022. Saya merupakan salah satu mahasiswa kelas karyawan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas PGRI Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai hakikat bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiternya digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri, atau Krida Laksana tahun 1983. Sifat-sifat bahasa ada 12, antara lain, bahasa itu adalah sebuah sistem berwujud lambang, berupa bunyi, bersifat arbiter, bermakna, bersifat konvensional, bersifat unik, bersifat universal, produktif, variasi, dinamis, manusiawi. Bahasa disebut sistem karena susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan bermakna atau berfungsi, berbentuk oleh sejumlah unsur yang berhubungan secara fungsional. 1. Bahasa itu berwujud lambang. 2. Bahasa itu berupa bunyi. 3. Bahasa bersifat arbiter. 4. Bahasa itu bermakna. 5. Bahasa itu bersifat konvensional. 6. Bahasa itu bersifat unik. 7. Bahasa itu bersifat produktif. Bahasa itu bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu 1. Ideolog, yang artinya ragam bahasa yang bersifat perorangan. 2. Dialek, yaitu variasi bahasa yang digunakan untuk sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Yang ketiga, ragam, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Bahasa itu dinamis. Bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sebagai makhluk yang berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, keterkaitan bahasa itu dengan manusia. Sedangkan dalam kehidupan, kegiatan manusia selalu berubah, bahasa pun ikut berubah pula. Perubahan itu dapat berupa pemunculan kata atau istilah, perubahan makna sebuah kata, dan perubahan-perubahan lainnya. Yang selanjutnya, bahasa itu manusiawi, yakni alat komunikasi manusia dan binatang berbeda. Alat komunikasi binatang bersifat tetap, statis, sedangkan manusia bersifat produktif dan dinamis. Bahasa bersifat manusiawi, yang berarti bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Yang selanjutnya, fungsi bahasa. Fungsi bahasa yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, sebagai alat kontrol sosial. Baiklah, untuk pertanyaannya, apakah yang dimaksud bahasa itu bersifat konvensional? Dan jawabannya adalah, bahasa bersifat konvensional artinya semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk memiliki konsep yang diwakilinya. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenal ragam bahasa. Menurut Bahmin 1999, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan. Menurut Dendi Sugono 1999, ragam bahasa dikelompokkan menjadi 2, yaitu bahasa baku dan tidak baku. Menurut Weisman, suatu ragam bahasa jurnalistik dan hukum tidak
tutup kemungkinan untuk menggunakan ragam bahasa baku karena bahasa baku berkaitan dengan kaidah tentang norma yang berlaku pada pembicara dan topik pembicara. Penyebab terjadinya ragam bahasa timbul seiring timbulnya perubahan dalam masyarakat dan dilatar belakangi oleh 3 faktor, yaitu faktor budaya, sejarah, dan perbedaan demografi. Selanjutnya yaitu macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi 3 bahasa, yaitu 1. Berdasarkan media. Berdasarkan media yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Yang kedua, berdasarkan topik pembicara, yakni ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Sedangkan yang ketiga yaitu berdasarkan cara pandang penutur, yakni ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Mari kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu keterampilan berbahasa Indonesia. Konsep keterampilan berbahasa Indonesia secara umum, ada 4 konsep keterampilan berbahasa, yaitu 1. Menyimak atau mendengar. Menyimak atau mendengar adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Keterampilan berbicara diperlukan untuk berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan dan juga memahami ide-ide orang lain. Yang kedua yaitu berbicara. Keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi dapat dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Kita dapat menggunakan struktur kalimat yang sederhana serta bersifat efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa, seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa, dan kalimat dan penulis. Yang keempat yaitu menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efektif, dan efisien. Selanjutnya yaitu hubungan atau keterkaitan antara 4 keterampilan berbahasa dalam setiap individu. Yang pertama yaitu hubungan antara menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara saling bergantung. Menurut Ross dan Roy, pada dasarnya bahasa yang digunakan dalam percakapan dipelajari lewat menyimak dan menirukan pembicaraan. Yang kedua, hubungan antara menyimak dan membaca. Sebagai 2 keterampilan reseptif, keduanya memungkinkan seseorang untuk menerima informasi dari orang lain. Menyimak bersifat lisan dan membaca bersifat tertulis. Yang ketiga yaitu hubungan antara pembicara dan menulis. Kedua keterampilan ini adalah keterampilan produktif dan merupakan keterampilan menyampaikan informasi sehingga bersifat aktif. Yang keempat adalah hubungan antara membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan kegiatan yang saling melengkapi dan tidak lepas satu sama lain. Semakin terampil membaca, maka seseorang akan punya kesiapan yang cukup untuk menulis. Semakin banyak menulis, maka akan semakin menumbuhkan kegiatan membaca, karena membaca dapat meningkatkan jumlah ide-ide dan ditulis. Baiklah, untuk pertanyaannya, tolong jelaskan keterampilan berbahasa berdasarkan menulis. Jawabannya adalah, menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tertulis. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efektif, dan efisien. Masuk pada materi pembahasan yang selanjutnya, yaitu jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Unsur kalimat.
Yang pertama yaitu subjek. Adalah salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Yang kedua adalah predikat, yang yaitu dapat berupa kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Yang selanjutnya yaitu objek, yang berarti terletak setelah predikat berverbal aktif transisif atau ditandai dengan kan, i, men. Dan yang selanjutnya adalah keterangan. Artinya dapat berpindah posisi di awal, akhir, tengah kalimat. Berikutnya, jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat. Yang pertama, kalimat lengkap, yaitu minimal harus memiliki subjek dan predikat. Yang selanjutnya, kalimat tidak lengkap, yaitu hanya terdiri atas satu unsur kalimat atau terdiri atas objek dan keterangan. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Yang pertama, kalimat langsung, yang kedua, kalimat tidak langsung. Adapun lagi jenis-jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Yang pertama, kalimat aktif, dan yang kedua, kalimat pasif. Yang selanjutnya yaitu jenis kalimat berdasarkan struktur gramatikal, yakni kalimat tunggal atau kalimat simpleks dan kalimat majemuk. Selanjutnya yaitu jenis kalimat menurut fungsinya, yaitu kalimat pernyataan atau deklaratif. Yang kedua, kalimat pertanyaan atau interrogatif. Yang ketiga yaitu kalimat perintah atau imperatif. Dan yang keempat, kalimat seruan. Jenis kalimat menurut bentuk gayanya atau retorikanya. Yang pertama, kalimat yang melepas. Yang kedua, kalimat klimaks. Dan yang ketiga, kalimat yang berimbang. Selanjutnya yaitu susunan kalimat bahasa Indonesia. Komponen struktur kalimat yang benar sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Adapun penggunaan komponen tersebut adalah subjek digunakan untuk menerangkan orang yang mengerjakan sesuatu. Predikat digunakan untuk kata pekerjaan, sedangkan objek digunakan untuk kata benda yang terkena suatu pekerjaan objek. Dan yang terakhir adalah keterangan. Kalimat efektif adalah yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang ada pada pikiran pembaca dan penulis. Syarat kalimat aktif ada 7 kelompok. Yang pertama adalah kelogisan. Yang kedua adalah keparalelan. Yang ketiga ketegasan. Yang keempat kehematan. Yang kelima kecermatan. Keenam kepaduan. Dan ketujuh kesepadanan. Yang selanjutnya yaitu kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Dibagi menjadi 3, yaitu posisi kata dalam kalimat, yang kedua urutan logis, yang ketiga pengulangan kata. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu kalimat baku dan kalimat efektif. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu untuk yang A, kata bahasan. B. Kesepadanan memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu memiliki subjek yang jelas. Yang kedua memiliki predikat yang jelas. Yang ketiga tidak boleh ada subjek ganda. Yang keempat, kata penghubung antara kalimat tidak boleh digunakan di awal kalimat. Dan yang C. Keparalelan. D. Di kehematan. E. Kecermatan. F. Kepaduan. Dan G. Kelogisan. Baiklah, untuk soal pada materi kali ini yaitu jelaskan jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat. Dan jawabannya adalah jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kalimat lengkap, yang artinya minimal harus memiliki subjek dan predikat. Yang kedua, kalimat tidak lengkap, yaitu hanya terdiri atas satu unsur kalimat atau terdiri atas objek dan keterangan. Masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu bab 3, keterampilan berbahasa. 3.1 Keterampilan berbicara.
adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa secara lisan dalam interaksi dengan orang lain. Berbicara merupakan bentuk komunikasi yang bersifat praktis. Tarigan 2008.216 menyatakan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Namun, berbicara tidak hanya terbatas pada aspek linguistik, tetapi juga melibatkan unsur-unsur nonverbal seperti bahasa tubuh, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Berikut ini adalah beberapa aspek utama dari keterampilan berbahasa. Ada pemilihan kata, tata bahasa, intonasi dan penekanan, kohesi, konteks, dan tujuan. Bahasa tubuh, kemampuan mendengar dengan mendengarkan secara penuh perhatian, maka membantu kita agar dapat merespon reaksi dan pertanyaan pendengar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keterampilan berbicara itu penting. Tentunya disimpulkan dari komunikasi yang efektif, kesuksesan dalam karir hubungan sosial yang kuat, peningkatannya percaya diri, pengetahuan dan pemahaman, pengaruh dan persuasi. Selanjutnya yaitu 3.2, pengembangan keterampilan berbicara. Ada beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan berbicara dalam bahasa Indonesia, yaitu membaca dan menulis, latihan berbicara, berpartisipasi dalam diskusi, berbicara dengan penutur asli, mendengarkan dengan penuh perhatian, mengikuti kursus. 3.3 yaitu pidato. 3.3.1 pengertian pidato. Pidato adalah proses komunikasi lisan di mana seseorang pembicara mengungkapkan pesan atau gagasan kepada khalayaknya. Tujuan utama pidato adalah untuk mempengaruhi, menginspirasi, meyakinkan, atau memberikan informasi kepada pendengar. Selanjutnya, 3.3.2 unsur-unsur penting dalam pidato. Yang pertama yaitu pendahuluan, isi utama, transisi, kesimpulan, bahasa tubuh, dan suara. Selanjutnya, 3.3.3 signifikasi unsur-unsur penting dalam pidato. Adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pidato adalah keselarasan, pemahaman yang dalam, keseimbangan, dan mempengaruhi dan motivasi. Kepahaman lebih lanjut, pengenalan yang kuat, pesan yang kuat. Yang selanjutnya yaitu 3.4 penggunaan pidato. Penggunaan pidato bisa dalam acara formal maupun non-formal. Nah, berikut adalah beberapa penggunaan pidato dalam berbagai konteks, yakni acara formal atau profesional, pendidikan, acara sosial dan budaya, kampanye politik, motivasi dan inspirasi, penghargaan dan pengakuan acara kenegaraan dan kepemimpinan. Yang selanjutnya yaitu 3.5 yaitu diskusi. Diskusi adalah bentuk komunikasi yang melibatkan pertukaran gagasan, pendapat, informasi, atau pandangan dari antara beberapa individu. Diskusi adalah cara yang efektif untuk memfasilitasi berbagai pengetahuan, wawasan, dan mencapai pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu 3.5.1 pengertian diskusi. Menurut Supriyana 2008.5 bahwa diskusi adalah bentuk tukar pikiran dalam musyawarah. Tujuannya agar mendapat pemahaman yang lebih dalam, memecahkan masalah atau mencapai keputusan. Selanjutnya yaitu 3.5.2 tujuan diskusi. Pemahaman yang mendalam, pemecahan masalah, pembelajaran bersama, menguji dan mengasah argumentasi, dan meningkatkan keterampilan berbicara.
Yang selanjutnya yaitu 3.5.3. Jenis-jenis diskusi. Diskusi terbuka, terarah, panel, debat, kelompok kecil, dan diskusi online. Yang selanjutnya yaitu 3.5.4. Langkah-langkah dalam mengadakan diskusi yang efektif, yaitu penentuan topik, persiapan materi, tentukan struktur diskusi, pengenalan dan pembukaan, diskusi utama, menghargai pendapat, mengarahkan diskusi, mendengarkan aktif, mendorong partisipasi, ringkas dan kesimpulan, evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya yaitu 3.5.5. Tantangan dalam diskusi. Tantangan ketika berdiskusi ada 4, yaitu dominasi, kekacauan topik, konflik, dan keterbatasan waktu. Selanjutnya 3.6. Etika, persetujuan, sanggahan, dan penolakan pendapat. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai judul di atas. Yang selanjutnya yaitu 3.6.1. Etika dalam komunikasi. Beberapa prinsip etika dalam komunikasi adalah hormat dan penghargaan, kehandalan dan kredibilitas, privasi dan keamanan, tidak diskriminatif, dan tanggung jawab. 3.6.2 yaitu persetujuan dalam komunikasi. Persetujuan memastikan bahwa komunikasi berjalan sesuai dengan batasan dan kehendak individu. Beberapa prinsip persetujuan dalam komunikasi yaitu izin sebelum berbicara, ketahui batasan, dan hormati pendidikan. Selanjutnya 3.6.3. Sanggahan dalam komunikasi. Sanggahan adalah ekspresi yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pendapat, ide atau informasi yang disampaikan oleh orang lain. Beberapa prinsip sanggahan dalam komunikasi adalah dengan cara memberi sanggahan yang sopan, berdasarkan argumen kuat, dan sampaikan sanggahan dengan terbuka. 3.6.3. Penolakan pendapat dalam komunikasi. Penolakan dapat berpendapat bahwa Anda tidak setuju atau tidak menerima pendapat atau ide yang disampaikan. Berikut beberapa cara memberikan pendapat saat diskusi, yakni dengan menyampaikan penolakan secara hormat. Jelaskan alasan dan tidak personal, atau fokus penolakan pada terdapat atau ide yang diajukan, bukan pada individunya. 3.6.5 yaitu implementasi dalam komunikasi. Dalam implementasi saat komunikasi, diskusi yakni dalam diskusi, pertemuan profesional, percakapan sehari-hari, dan tulisan publikasi. Materi yang selanjutnya yaitu bab 4, sejarah ejaan bahasa Indonesia itu sejak kedatangan Belanda pada abad ke-17. Saat itu Belanda yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Melayu, namun mengalami pengaruh dari bahasa yaitu Jawa dan Sunda. Bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen atau nama seorang guru Belanda yang meminati bahasa. Tahun 1901, nama lengkapnya yaitu Charles Adrian Van Ophuijsen yang membuat pembakuan lewat kitab Loget Melajo. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Sowewandi. Dalam kurung, materi P dan K Republik Indonesia. Tahun 1947 sampai 1956. Pada tahun 1938 digelar Kongres Bahasa Indonesia I di Solo pada tahun 1947. Ejaan baru bahasa Indonesia dengan nama ejaan Sowewandi.
Yang ketiga, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia tahun 1961 sampai 1972. Yang keempat, ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972 sampai 2015. Yang kelima, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUB pada tahun 2015 sampai 2022. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD 2022 sampai dengan sekarang. Secara teknis, ejaan bahasa Indonesia adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Selanjutnya yaitu A. Huruf kapital. Huruf kapital dibagi sebagai huruf awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. 3 huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam ketikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dibagi sebagai huruf kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Yang keenam, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat nama instansi atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. 8. Huruf kapital dibagi sebagai nama tahun, bulan, hari besar, atau hari raya. 9. Huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata kunci di, ke, dari, dan, yang, untuk. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata dalam judul buku, karangan, dan artikel. Huruf kapital Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf unsur singkatan nama gelar. 14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan keakraban seperti bapak, ibu, dan lain-lain. Yang selanjutnya B, yaitu huruf miring. 1. Huruf miring dipakai penulisan judul buku, nama majalah. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan huruf atau menghaluskan huruf bagian kata. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Baiklah, untuk pertanyaannya yaitu, coba jelaskan 2 kegunaan huruf miring. Dan jawabannya adalah, yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku dan nama majalah. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan huruf atau mengkhususkan huruf bagian kata. Materi yang selanjutnya yaitu ringkasan bab 5, kosakata dan diksi. 5.1 yaitu kosakata. Kosakata adalah kumpulan kata-kata yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Menurut Profesor Dr. Ujawiyatna, beliau mengartikan kosakata sebagai kumpulan kata dalam bahasa yang mencakup semua kata yang dikenal oleh penutur bahasa tersebut. Menurut Profesor Dr. Sumarsono, bahwa kosakata adalah sekumpulan kata yang dikenal dan digunakan oleh suatu kelompok penutur bahasa. Menurut Profesor Dr. Haryono, kosakata adalah kumpulan kata yang berfungsi untuk menyampaikan makna dan pesan dalam bahasa. Profesor Dr. Abdul Chair mengartikan kosakata sebagai kumpulan kata yang disukai oleh suatu kelompok penutur bahasa. Profesor Dr. Sutopo Purwonugroho menyatakan
Kosakata adalah kumpulan kata yang tersusun dalam bahasa dan digunakan oleh penutur bahasa untuk berkomunikasi. Adapun pendapat Noam Chomsky, seorang ahli linguistik terkemuka, mengartikan kosakata sebagai kumpulan kata-kata yang dikenal oleh penutur bahasa. George Yule mendefinisikan kosakata sebagai sekumpulan kata yang digunakan oleh penutur bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Michael Halliday, seorang ahli linguistik fungsional, memandang kosakata sebagai salah satu komponen utama dalam bahasa, bersama dengan tata bahasa dan fonologi. Berikut adalah perbedaan antara kosakata formal dan informal dalam bahasa Indonesia. Dibagi menjadi dua, yaitu kosakata formal dan kosakata informal. Selanjutnya, beberapa jenis kosakata menurut para ahli linguistik. Yang pertama, Yule membagikan kosakata menjadi kosakata formal. Yang kedua, Child membagikan kosakata menjadi kosakata umum dan khusus. Yang ketiga, Pojosudarmo membedakan kosakata menjadi kosakata konotatif dan denotatif. Baiklah, selanjutnya yaitu A, kosakata konotatif. Adalah kata-kata yang membawa konotasi atau makna tambahan yang tidak secara langsung terkait dengan makna dasar kata tersebut. Contoh kosakata konotatif: rumah. Selain makna dasarnya sebagai tempat tinggal, kata rumah juga dapat memiliki konotasi positif sebagai tempat keamanan dan kenyamanan. Yang selanjutnya, kaya. Selain arti materi, kata kaya juga bisa mengandung konotasi tentang berlimpah. Pembahasan yang kedua yaitu B, kosakata denotatif, adalah kata yang memiliki makna dasar atau makna harfiah yang mendasar, dapat ditemukan di dalam kamus atau pun menjadi bahan rujukan atau menjadi referensi yang menggambarkan makna secara objektif. Contoh kosakata denotatif: mobil. Mobil merujuk pada kendaraan bermotor dengan 4 roda yang digunakan untuk bergerak dari tempat satu ke tempat lain. Yang selanjutnya, buku merujuk pada objek yang terdiri dari lembaran kertas yang terjilid bersama, digunakan untuk membaca atau menyiapkan formasi. Pembahasan yang keempat yaitu kristal, membagi kosakata menjadi kosakata aktif, kosakata pasif, kosakata kognitif, dan kosakata abstrak. Selanjutnya, 5.2 Pembendaharaan kata dan proses pembentukan kata. 5.2.1 Pembendaharaan kata. Pembendaharaan kata bahasa Indonesia merujuk pada jumlah dan variasi kata-kata yang ada dalam bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu 5.2.2 Proses pembentukan kata. Proses pembentukan kata dibuat berdasarkan unsur penemuan dan penciptaan kata baru, pinjaman kata, afikasi, komposisi, reduplikasi, dan konversi. Beberapa contoh yang mempengaruhi pembentukan kosakata baru sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kontrak antar bahasa. Yang ketiga, perubahan sosial dan budaya. Yang keempat, kreativitas penutur bahasa. Dan yang kelima adalah kebutuhan. Selanjutnya 5.3 yaitu diksi dan permasalahannya. Menurut Goris Keraf, diskusi adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Menurut Spinoza, diksi adalah pilihan kata yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau gagasan secara efektif dan tepat. Sedangkan menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang digunakan untuk menyampaikan makna atau pesan tertentu. Diksi dibagi menjadi dua, yaitu diksi berdasarkan makna. Diksi berdasarkan makna dapat dibagi menjadi dua, yaitu makna diksi denotatif dan makna konotatif.
Diksi berdasarkan leksikal. Diksi leksikal dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sinonim, antonim, homonim, homofon, polisemi, hipermin, dan hiponim. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dapat terjadi dalam penggunaan diksi seperti 1. Perubahan makna kata, 2. Keterbatasan kosakata, 3. Kesalahan penggunaan kata, dan 4. Kesalahan dalam memilih kata. Baiklah, untuk pertanyaan materi ini, coba sebutkan faktor yang mempengaruhi pembentukan kosakata baru. Dan jawabannya adalah faktor yang mempengaruhi pembentukan kosakata baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kontrak antar bahasa. Yang ketiga, perubahan sosial dan budaya. Yang keempat, kreativitas penutur bahasa. Dan yang terakhir adalah kebutuhan.